Bela Negara. Kembali lagi ke podcast kali ini, podcast dengan tema Bela Negara, yaitu Cinta Tanah Air. Nah, sekarang izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Minarni Ayub, peserta Latsar CPNS 2026, angkatan ke-24, gelombang ketiga. Jadi di sini kita akan membahas tentang nilai-nilai dasar bela negara, tapi kami hanya akan fokus dalam satu nilai dasar, yaitu nilai yang paling mendasar tentang cinta tanah air. Halo teman-teman semua, kita kembali lagi membahas tentang bela negara dengan poin cinta tanah air. Tapi sebelum kita memulai acara intinya, alangkah baiknya kita memperkenalkan dua narasumber kita. Kepada narasumber kita, waktu dan tempat dipersilakan. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Albertus Gialaki, peserta Latsar gelombang 3, angkatan 24, kelompok 1. Baik, terima kasih untuk saudara Albertus. Lalu untuk selanjutnya, silakan. Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Alfredus Silvester Wedo. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2026, angkatan ke-24, gelombang ketiga. Oke, baik, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini tentang apa sih definisi cinta tanah air itu? Apakah hanya sekedar menyanyikan lagu Indonesia Raya atau hanya sekedar untuk menaikkan bendera merah putih? Jadi ini menurut saudara seperti apa definisi cinta tanah air? Itu hanya bagian kecilnya saja. Cinta tanah air adalah rasa yang muncul dari dalam diri seorang warga negara untuk mengabdi, menjaga, dan melindungi negerinya yang telah memberikan kehidupan. Menarik sekali ya, berarti bukan cuma soal perasaan saja, melainkan juga tentang sikap dan perilaku kita ya, seperti itu. Betul sekali, ibaratnya kita mempunyai rumah, kita mencintai rumah tersebut, tidak mau rumah itu menjadi kotor, selalu menjaga kebersihan rumah tersebut. Kemudian kita juga berkeinginan untuk merenovasi atau memperbaiki rumah tersebut agar lebih baik ke depannya. Oke, baik, kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang implementasi nyata. Jadi ada nih anak muda sekarang tuh ya yang sering menanyakan tentang saya kan hanya mahasiswa, saya kan hanya karyawan biasa, itu bagaimana caranya saya mempraktikkan nilai cinta tanah air itu di kehidupan saya sehari-hari. Jadi mungkin dari pertanyaan itu bisa saudara Alfred menjawabnya tentang fenomena yang terjadi, tentang pertanyaan-pertanyaan tadi. Seringkali anak muda sekarang bertanya seperti itu ya. Jadi silakan ini saudara Alfred untuk menjawab. Oke, baik. Ada banyak cara anak muda untuk mencintai tanah air. Itu yang pertama, bangga menggunakan produk lokal. Ya, daripada anak-anak muda membeli produk dari luar, ubahlah kebiasaan tersebut dengan membeli produk dalam negeri. Karena produk dalam negeri kualitasnya sama persis seperti produk luar. Nah, kemudian yang berikut, menjaga lingkungan. Dengan menjaga kelestarian lingkungan, di satu sisi kita sudah mencintai tanah air, yaitu dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, dan yang kedua mungkin merusak hutan. Kemudian yang ketiga, etika bermedia sosial. Ya, sekarang kan banyak berita hoax yang menyebar di media sosial. Ya, anak muda diharapkan untuk pintar dalam menyikapi kasus-kasus yang terjadi dengan tidak menyebar berita tersebut kembali. Kemudian yang keempat, prestasi. Ya, mungkin anak muda sekarang banyak yang berprestasi. Mungkin ada yang jago desain, bisa membuat suatu karya yang diakui di mata dunia. Kemudian ada yang mungkin berprestasi di jalur olahraga, bisa menjadi atlet. Karena itu merupakan prestasi yang dapat membanggakan negara kita. Mungkin itu saja.
Wah, menarik ya. Jadi ternyata tidak hanya bakat, tapi juga tentang sikap dan perilaku kita. Jadi seandainya kalau misalkan saya tertib dalam berlalu lintas, apakah itu juga termasuk dalam nilai cinta tanah air? Ya, tepat sekali. Karena dengan kita tertib berlalu lintas, di situ kita sudah menjaga keselamatan orang lain dan juga menjaga keselamatan diri kita sendiri. Baik. Sebenarnya ternyata tidak terlalu sulit ya untuk kita mempraktikkan nilai cinta tanah air di kehidupan sehari-hari kita. Tapi kadang ada beberapa kendala, misalkan seperti rasa pesimis. Ada yang mengatakan bahwa kita tidak semaju negara-negara lain, sering membanding-bandingkan negara kita Indonesia dengan negara yang lebih maju seperti itu. Jadi menurut saudara, bagaimana cara kita menyikapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kasus-kasus seperti itu bagaimana? Memang di era modern ini tidak bisa kita hindari lah hal-hal seperti itu. Misalnya ada negara yang maju sekali dalam teknologinya, ada juga yang pas-pasan, ada juga yang bahkan tidak maju sama sekali. Dari yang disebutkan tadi, sebaiknya ini dijadikan sebagai motivasi dalam membangun teknologi dalam negeri dengan tujuan agar suatu saat kita dapat bersaing dengan negara-negara lain. Luar biasa sekali ya saudara. Jadi kesimpulannya adalah cinta tanah air itu bukan sekedar kata-kata puitis yang biasa kita sematkan di media sosial kita ya, tapi cinta tanah air itu tentang karakter kita, sikap kita, perilaku kita, kontribusi kita terhadap negara. Jadi mari kita lakukan perubahan-perubahan kecil yang baik. Nanti suatu saat mungkin dari perubahan kecil itu akan menjadi dampak besar, dampak baik tentunya untuk kita semua. Benar ya. Baik, akhirnya sudah sampai di penghujung waktu ya. Jadi saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video podcast kali ini. Jadi kesimpulannya, semoga sikap dan perilaku kita mencerminkan adab bangsa kita ya. Kita menjunjung tinggi adab ketimuran bangsa kita. Kita memberikan contoh yang baik sehingga orang-orang dari luar negara merasa bahwa kita adalah negara yang beradab, negara yang menjunjung tinggi nilai kehormatan sebagai bentuk dari cinta tanah air kita tadi. Baik, semoga podcast kali ini bermanfaat untuk kita semua dan sampai di sini saja. Sampai jumpa lagi untuk tugas-tugas berikutnya, mungkin tugas-tugas video lagi. Salam bela negara. Salam bela negara. Alhamdulillah.